warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfra Nabila Zahra dari kelas 2A dengan NIM K7121011, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memaparkan materi negara dan konstitusi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan. Adapun tujuan yang diharapkan tercapai ketika pembahasan materi ini selesai yaitu yang pertama dapat menguraikan tentang konsep negara dan yang kedua dapat menguraikan tentang konstitusi. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep negara. Apa sih negara itu? Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pengertian negara didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Ohud Phillips dan kawan-kawan, negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tahanan internal. Yang kedua, menurut Onoto Hamijoyo, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Negara memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama rakyat. Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Unsur yang kedua yaitu wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, selain itu ada juga wilayah ekstrateritorial. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional. Batas-batas wilayah laut Indonesia terdiri dari: pertama, batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar. Yang kedua yaitu batas landas kontinen. Landas kontinen atau continental shelf adalah dasar lautan baik dari segi geologi maupun segi morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter. Yang ketiga yaitu batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Batas zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di bawah dasar laut. Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Unsur negara yang terakhir yaitu pemerintah yang berdaulat. Kata kedaulatan artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Menurut Jean Bodin, kedaulatan sebagai atribut negara merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan membawakan sifat-sifat yang pertama yaitu asli, dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua yaitu tertinggi, dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Yang ketiga, abadi atau kekal, dalam arti keberadaannya tetap. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi, dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat negara yang terdiri dari 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya.
Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan sesuatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Negara memiliki hak monopoli untuk menentukan tujuan dari sebuah masyarakat, yaitu masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua. Dengan sifat ini maksudnya bahwa kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Tidak ada warga masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Menurut Budiarjo tahun 2010, menjadi warga negara bukanlah sesuatu yang berdasarkan pada kemauan sendiri atau involuntary membership, dan disitulah letak perbedaan antara 36 keanggotaan suatu negara dengan keanggotaan pada asosiasi atau organisasi lain yang sifatnya sementara. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea 4. Secara garis besar, fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi 1. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. 2. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 4. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal. 5. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu mengenai konstitusi. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk, sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Jadi grondwet sama dengan undang-undang dasar. Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Di samping undang-undang, ada bagian lain dari hukum dasar yang sifatnya tidak tertulis, yaitu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, konstitusi sering disebut dengan undang-undang dasar. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar undang-undang dasar. Istilah hukum dasar itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Perbedaan undang-undang dasar dan konstitusi, bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 2. Mengenai hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, contohnya yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Muncul sebutan seperti Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi Prancis, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Jadi, ketika istilah konstitusi disamakan pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar, maka istilah tersebut hendaknya dipahami dalam pengertian yang sempit.
Konstitusi di Indonesia. Di Indonesia, perubahan konstitusi telah terjadi beberapa kali dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak proklamasi hingga sekarang telah berlaku 3 macam undang-undang dasar, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, itu PPKI yang telah disempurnakan antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari 2 bagian, yakni bagian pembukaan dan bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar 1949 yang berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian terjadi agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Peristiwa agresi tersebut mendorong PBB untuk turut mendirikan negara Indonesia Serikat. Rancangan Undang-Undang Dasar untuk negara Republik Indonesia Serikat diterima kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda, dari mulai berlaku pada 27 Desember 1949. UUD 1945 yang semula berlaku untuk seluruh Indonesia, maka mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada tanggal 19 Mei 1950, ketiga negara bagian Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur sepakat untuk kembali mendirikan negara kesatuan. Bagi negara kesatuan maka memerlukan adanya Undang-Undang Dasar baru. Maka dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 190 yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh DPR serta Senat RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah UUD itu pada tanggal 17 Agustus 1950. UUDS berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS Republik Indonesia yang terdiri dari mukadimah dan batang tubuh. Pada Desember 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota konstituante dan sebagai hasilnya pada tanggal 10 November 1956 diresmikanlah konstituante di Bandung. Namun setelah 2,5 tahun bersidang, konstituante belum menghasilkan UUD baru, maka tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu dekret yang membubarkan konstituante dan menyatakan berlaku lagi UUD 1945. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi negara atau UUD tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan suatu negara. Menurut Savornin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial yang merupakan hasil dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. 2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia dan warga negara dan sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. 2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Yang ketiga yaitu pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.
Perubahan konstitusi. Secara teoritik, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. Menurut C.F. Strong menyebutkan bahwa 4 macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu 1. Oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. 2. Oleh rakyat melalui referendum. 3. Oleh sejumlah negara bagian khususnya untuk negara serikat. Dan yang keempat, dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. Ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37. 1. Usul perubahan pasal-pasal dalam UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Motif yang mendasari pembentukan konstitusi. Menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut. 1. Keinginan daripada anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak itu terancam dan selanjutnya membatasi tindakan dari penguasa di kemudian hari. 2. Keinginan dari pihak yang diperintah atau pihak yang memerintah untuk menjamin hak rakyat dengan jalan untuk menentukan suatu sistem ketatanegaraan yang pasti. 3. Keinginan daripada pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan rakyatnya. 4. Keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara. Fungsi dan kedudukan konstitusi. Menurut Komisi Konstitusi MPR RI, kedudukan dan fungsi konstitusi adalah 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional termasuk untuk menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. 7. Berfungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 8. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. 9. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 10. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Selain ketentuan di atas, konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak daripada warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang daripada penguasanya dan terselenggaranya kepentingan masyarakat dan untuk dijadikan landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah yang pasti. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi secara umum disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Menurut C.F. Strong tahun 2008, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi, tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.